Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk ini mereview alat virtual sound cordless menggunakan tenaga baterai ya. Kemarin sempat ada YouTuber bertanya, "Bang, ini gimana sih cara penggunaannya dan apa kelebihan dan kekurangannya?" Justru di sini akan kita bahas setelah kita modifikasi apa kegunaan dan kekurangannya, dapat menggantikan alat apa, dan juga kelebihan dari kita modifikasi ini, keuntungnya apa aja. Oke, dari itu mari kita review. Oke, para YouTuber yang sempat bertanya bagaimana sih cara membuatnya agar alat itu berfungsi semestinya seperti meter saw dan table saw gitu. Untuk itu saya menggunakan bahan-bahan bekas ya, bahan bekas ini saya modifikasi dengan kayu-kayu bekas juga. Alhasil alhamdulillah ya, sangat berfungsi dan akurat. Seperti ini, lihat ya, ini kayu papan bekas ini kita buat ini, kita tambah dengan aluminium, plat aluminium yang biasa digunakan untuk styling ya. Ini sih untuk agar dikasih pelumas agar lebih licin aja sih. Oke, bisa dilihat. Jangan lupa juga untuk penyantolannya kita buat bautnya seperti ini. Ada 4 ya untuk di bawah. Ini ya, kita kasih buat kupingan agar mudah membuka dan menutupnya untuk mengencangkan seperti ini. Dan untuk yang depan belakang juga untuk sebagai pengunci ya. Jangan lupa agar dia tidak naik turun gitu. Dan alat ini juga mudah dibuka. Kalau kita untuk menggunakan yang alat yang memotong papan yang lebih besar, ini bisa kita buka ya. Oke, itu untuk pengulasannya kita review dulu apa kegunaannya yang setelah kita modifikasi. Guys, kita kalau biasanya motong begini, ini banyak kekurangannya. Kita motong langsung. Kita buka dulu ya biar ada perbandingan. Oke, seperti ini ya. Ya, alat normal seperti ini. Coba kita bandingkan kalau menggunakan langsung. Dia masih agak sulit ya, harus konsentrasi penuh. Kalau dengan secara langsung dia kurang presisi gitu. Kita lihat ya, lihat kan kurang presisi ya. Jadi dia nggak pas itu speed. Maka itu kita modifikasi dengan alat seperti ini. Oke, kita lihat dulu.
Oke, sangat presisi ya, siku banget gitu. Oke, mereka bertanya, Bang, bagaimana untuk memotong dengan sudut kemiringan 45 derajat, 35 derajat, atau 30 derajat, dan sebagainya ya. Sini alat ini juga ada indikasi untuk kemiringan ya, dari 45 derajat, sini ada dari 0 sampai 45 derajat. Jadi Bang, gimana untuk kalau penggunaannya menggunakan 45 derajat ya, itu apa nggak tergantung. Ini sebenarnya sudah saya modifikasi untuk standar ya, sesuai dengan ketinggian mata pisaunya. Jadi untuk mengakalinya otomatis kalau dia menggunakan untuk kemiringan 45 derajat, pasti dia matanya tidak sampai ya, ataupun tidak capai dengan titik potong yang akurat gitu. Iya, kita review dulu. Ini kenapa saya kasih ikat karet ya, itu mudah aja tuh agar tertahan ya, untuk penutup mata pisau yang tertahan. Gunakan karet aja yang simple. Oke, kita miringkan. Oke, kelihatan ya 45 derajat. Tinggal kita kunci. Oke, untuk karena dia matanya tidak mencapai titik potong akhir ya, maka itu kita menggunakan kayu tambahan atau papan seperti ini. Ini ketebalan 16 mili yang saya sudah buat sendiri ya. Kita lihat. Gak nyambung Naila. Jadi alah menawa paling nggak mandi kan? Kalau itu mandi jauh. Oke ya, sangat cepat sekali ya. Kita lihat dengan screw. Oke, kelihatan. Oke ya. Kan siku sekali ya, kelihatan. Oke. Ini aja alatnya aja. Oke ya guys, mereka bertanya, Bang, kira-kira mau buat meja ini berapa sih modalnya? Kalau pribadi saya ya, dengan yang cukup berharga, paling mahal menurut saya itu hanya papan laminating aja gitu, karena sudut perlembar itu nggak mungkin hanya 1 meter atau 2 meter gitu. Otomatis dengan panjang 2 meter 10, lebar 80 gitu, kebetulan tuh ada sisanya gitu, bisa dilihat ya. Itu untuk papannya. Jadi ketotalan kalau kita buat meja ini kisar 250.000 udah cukup lah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan table saw, kalau kita pegang ini sangat menghemat sekali gitu, dibandingkan kita harus menggunakan table saw. Oke guys, kalau untuk alat ini kerdas ya baterai ya, relatif aja ya, menggunakan yang listrik juga bisa modifikasi seperti ini. Saya menggunakan ini, bahan-bahan ini bahan-bahan bekas ya, seperti ini saya kumpulin, nggak saya buang, terus saya rakit. Jadi sangat kreatif kali.
nggak mesti harus beli bahan atau yang stainless yang lain. Seperti stainless ini nih saya dapatkan ini ya barang-barang di gudang sih, nggak digunakan lagi ya, saya gunakan juga fungsi juga gitu. Oke, Bang, kalau digunakan yang lain gimana teh? Atau untuk memotong yang panjang ya bisa aja nih kita buka, kita kerjakan seperti yang normal ya. Ini kita buka ya. Bayangkan guys, cuma 250.000 kita bisa mendapatkan meter saw, table saw di harga 250.000 di mejanya ini. Kalau untuk mesin kita relatif ya menggunakan baterai ataupun listrik, itu tergantung youtuber gitu. Ya guys, jangan lupa ya, ini biar dia lebih kita bilang lebih ngepres, bisa gunakan karet ya, ditambahkan karet, jadi dia jika dikunci lebih mengepres gitu. Ya, seperti ini. Kalau tidak ada karet, busa pun jadi ya, busa seperti sendal ya, sendal ataupun yang digunakan sering untuk akuarium atau nah ini guys, ini wujud aslinya kan begini. Oke, sekian ya, kemungkinan ada kekurangan kelebihan untuk membahas ini ya, mungkin para youtuber sekalian bisa mencoba di rumah. Ini hanya ulasan agar sedikit ada jawaban sih, biar tahu apa sih kegunaan dan kekurangannya. Oke guys, kita coba untuk langsung ke jobnya ya. Oke guys, kita udah mereview tentang alat ini ya. Lalu Bang, itu sebenarnya ada apa ya kok ada meja berlebih? Oke guys, ini saya modifikasi juga untuk alat rotor ya, mesin tremor ya, mesin tremor ini saya modifikasi sedemikian agar mempermudah pekerjaan ya. Jadi kalau untuk profil kayu saya bisa gunakan ini. Jadi dengan dana 250.000 itu sudah dapat semua gitu. Juga tambahannya ini semua gunakan kayu bekas ya. Termasuk ini dari bahan ini, sisa juga dari bahan papan ini. Nah ini gini guys, bayangkan uang 250.000 bisa mendapatkan table saw, meter saw, juga mesin tremor juga di sini. Mungkin untuk bot-botnya pada penggemar sekalian mungkin udah tahu ya, ini bot 10 ya, ini bot cakar, agar memudahkan aja untuk pekerjaan aja, untuk memasang. Oke, kita langsung aja ini.
Oke guys, kita pasang ya. Bukan, saya punya alat dari merek Inco ini. Sebenarnya sih nge-review mejanya, bukan alatnya ya. Jadi kegunaan dari apa aja sih yang setelah dimodifikasi dari Sirsolso ini. Katanya meja itu semua bisa bekerja ya, dan bukan cukup untuk Sirsolso aja gitu. Tapi kita modifikasi untuk sampingnya untuk mesin tremor. Oke guys, bisa dilihat agak sulit ya. Ini sengaja kita kasih klem ya guys, biar agar lebih kuat gitu. Oke. Untuk menyamakan ini bearingnya ya guys. Bearingnya ini kita pasang seperti ini. Oke. Lalu kita kunci. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan. Ya, normal ya. Udah pakai cepat. Ya, normal ya. Kita coba. Oke guys, dengan modal 250.000 kita sudah mendapatkan table saw, meter saw, dan juga table tremor ya. Table tremor. Oke, ini fungsinya kita lihat profil seperti ini ya. Bayangkan kalau kita mesti beli table trimmer ini udah berapa gitu. Jadi kita modal 250.000 sudah mendapatkan 3 in 1. Oke guys, kalau kita beli di toko ya yang sudah jadi itu berkisar pasaran, ada merek yang terkenal sekitar 3 atau 4 jutaan lah gitu. Tapi kita harus pandai-pandai untuk mengakali ya. Ini fungsinya pun tidak jauh berbeda, bahkan lebih akurat. Oke, untuk table saw bayangkan kalau seperti ini. Kalau ini kita beli sudah
memakan harga 1,5 ya, 1,5 juta. Namun kita ringkas dengan dana 250.000, kita dapat meja dan juga fungsinya bisa menggantikan kinerja meter saw, table saw. Kita modifikasi dengan alat series Sural saw Cordes baterai, hemat biaya, hemat listrik, yang pastinya tidak merobek kantong Anda. Terima kasih. Oke guys, lalu pertanyaan bang, gimana dengan hasil pekerjaannya gitu? Ternyata saya belum lengkap ini, alhamdulillah ya, produk pembuatan saya sih sudah cukup baik ya. Dan salah satu hasil dari kerja Sirsul saya ini dan juga meja modifikasi saya ini, dengan adanya meja juga ada juga trimmer, dan ini hasil pekerjaan saya ya guys, cukup akurat ya, bisa dilihat. Asli jadi Belanda. Oke, bisa dilihat ya untuk presisian pemotongannya guys. Oke, untuk yang gunakan tremor tadi, kemungkinan ya para pemirsa sekalian mungkin lebih tahu ya cara penggunaannya. Jadi saya untuk melubangnya ini menggunakan alat tremor ya, tadi seperti ini ya, cukup manis kan guys. Untuk potongannya pun juga presisi, juga tidak ada masalah. Jadi sangat membantu sekali untuk para pertukangan rumahan. Oke guys, bisa dilihat. Oke guys, jangan lupa like and subscribe, video kami ya.